Ya, pertama, kembali lagi kita lihat bahwa sesungguhnya harga BBM yang tinggi ini kan akibat ICP yang tinggi, harga minyak mentah dunia tinggi. Kita sebagai net importer, kita mengimpor sekitar 800.000 barrel per hari, tentu itu menjadi beban tambahan untuk kita. Nah, yang sesungguhnya menjadi permasalahan bukan masalah subsidinya, tetapi masalah siapa yang menerima subsidi tersebut. Antara 72 sampai 80% penerima subsidi adalah mereka yang kaum mampu. Jadi artinya apa? Dari 502 triliun rupiah yang diberikan dalam bentuk subsidi pemerintah tahun ini, itu ya 72 triliun itu terbakar untuk hal yang percuma diterima oleh mereka-mereka yang sesungguhnya mampu. Nah, oleh karena itu, apapun nanti keputusan yang akan diambil, apakah ditambah nanti volumenya melalui pola subsidi ataupun kemudian ada kenaikan harga, tetapi permasalahan ini harus ditangani secara cepat. Nah, kalau kita bicara ada kemungkinan untuk ditambah subsidinya dengan nilai antara 170 sampai 200 triliun sampai dengan akhir tahun ini, itu hanya mencukupi kebutuhan untuk 4 bulan terakhir di tahun 2022. Tapi bagaimana dengan tahun 2023? Nah, tidak, ini kan masih kita perkirakan, apalagi di dalam era APBN 2023, ICP itu kita patok di harga $100. Tentu bisa berubah, tetapi kalau dengan asumsi $100 itu bertahan ke depannya, rencana atau anggaran untuk subsidi yang telah ditetapkan pemerintah, subsidi energi 320 triliun untuk tahun 2023, pasti tidak akan mampu untuk menangani kebutuhan baik itu volume maupun fluktuasi daripada ICP maupun dari fluktuasi dari kurs. Nah, oleh karena itu kami melihat ada beberapa hal yang harus dijalankan. Salah satu itu adalah masalah pembatasan, kedua masalah pola pemberian subsidinya, tetapi juga memang harus dipertimbangkan adanya kenaikan harga. Dengan tentu tadi seperti yang sampaikan Pak Bambang Brojo, mempertimbangkan dampak terhadap inflasi. Ada beberapa simulasi yang sudah dilakukan oleh Pertamina dalam hal ini sebagai pihak yang memang memiliki tugas untuk melakukan distribusi BBM, sudah diperhitungkan kalau ada kenaikan sampai dengan sekian ribu rupiah untuk Pertalite, sekian ribu rupiah untuk Pertamax, sekian ribu rupiah untuk solar, berapa dampaknya terhadap inflasi, berapa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, berapa dampaknya terhadap angka kemiskinan yang meningkat. Jadi saya kira ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, tetapi saya pikir harus ada action yang harus diambil. Karena apa? Ini masalah harga BBM yang naik, yang tinggi, ICP yang tinggi, harga minyak mentah yang tinggi, ini sudah berjalan berapa bulan? Sudah cukup lama, tetapi kita masih belum mengambil action. Sementara ya setiap hari kita hanya membakar uang untuk hal yang percuma, karena dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Dengan memang kalau kita lihat rencana kenaikan harga BBM, lalu tadi juga Anda sebutkan begitu Pak Hari ya, ada masih banyaknya juga bansos yang tidak tepat sasaran. Sebetulnya dengan adanya kondisi seperti ini akan meningkatkan angka kemiskinan atau tidak sih Pak Bambang? Ya tentunya kalau ada inflasi, itu kan pasti menggerus daya beli. Dan itu memang berpotensi akan meningkatkan kemiskinan. Nah karena itulah diperlukan penguatan bantalan sosial. Jadi kalau daya beli itu turun akibat inflasi, maka salah satu counternya itu adalah kita memperkuat daya beli tersebut. Ya, caranya adalah bagaimana? Caranya dengan memperkuat bantalan tadi. Jadi saya mengusulkan kepada pemerintah, ketika akhirnya diputuskan kenaikan harga BBM, bisa dihitung kan kira-kira berapa persentase tambahan inflasi yang mungkin terjadi. Nah, dari hitungan persentase tambahan inflasi, saya usulkan agar ada anggaran yang kemudian dialihkan untuk penguatan bansos tersebut. Ya, tadi Pak Hari sudah punya beberapa listnya ya. Kalau yang saya ingat program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kemudian penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, demikian juga yang terkait dengan pendidikan, ya. Dan kalau perlu ditambah satu lagi, mungkin karena situasi sekarang adalah inflasi tinggi, terutama harga pangan, mungkin sifatnya bantuan sembako ini dikombinasikan dengan bantuan pangan non tunai, ya. Jadi kita tambahkan di situ supaya apa? Ketika inflasi meningkat, daya belinya juga meningkat untuk bisa berhadapan dengan inflasi yang naik tersebut.